selamat pagi, selamat hari Minggu dimanapun jemaat berada pada pagi hari ini. Satu tema yang saya angkat pada pagi ini, tema yang menantang kita, bersukacita di tengah-tengah pandemi COVID-19. Mari sama-sama kita membaca dari kitab Filipi, pasal yang keempat, ayat 4 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa surat Filipi adalah surat penjara, itu sudah terkenal. Karena kalau kita membaca dari Kisah Rasul pasal 16, mencatat bahwa Paulus dan Silas ada di penjara sehubungan dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung, sehingga tenungannya mengganggu Paulus, sehingga Paulus mengusir roh tenung dari perempuan itu, yang membuat perempuan itu hilang penghasilannya oleh karena tenungan yang dia miliki, sehingga melaporkan kepada tua-tua pada waktu itu. Dan di pasar dia berteriak-teriak, sehingga Paulus dan Silas diadili oleh mahkamah agama, sehingga mereka dimasukin ke dalam penjara di tempat yang paling tengah, kaki dan tangannya terbelenggu. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebabnya tema yang mengangkat hari ini, bersukacita di tengah-tengah pandemi COVID-19, memang tidak gampang. Tetapi sebagaimana Paulus, walaupun dia di penjara, tetapi dia tetap bersukacita. Kita lihat bagaimana pada waktu mereka di penjara, Paulus dan Silas, mereka memuji dan menyembah Tuhan, sehingga apa yang terjadi, kelepasan akan mereka dapati. Nah, demikian juga kita di tengah-tengah gereja, walaupun kita masih belum beribadah di gedung, tetapi kita terus bersyukur karena kita tahu sukacita yang kita miliki, atau sukacita yang dimaksud Paulus bukan sukacita yang eksternal, tetapi yang internal. Artinya tidak ditentukan situasi dan kondisi yang kita alami, tetapi sukacita oleh karena Kristus. Itu sebabnya untuk kita dapat bersukacita, seperti yang dikatakan di ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Untuk kita dapat bersukacita di tengah-tengah musibah yang kita alami hari-hari ini, ada 3 hal yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini bagi kita, jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, membuang semua kekhawatiran kita. Di ayat 6 jelas dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi buang semua kekhawatiran, baik persoalan pergumulan yang sedang kita hadapi. Kita percaya memang secara manusia kita khawatir, tetapi kalau kita ada dalam Tuhan, kekhawatiran itu bisa tersingkir dari kehidupan kita oleh karena Kristus yang ada dalam hidup kita. Sama seperti yang dikatakan Matius 6 ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Artinya Paulus mau menjelaskan, dan Matius juga mau menjelaskan hal yang sama kepada kita, bahwa Tuhan pelihara kehidupan kita. Bahkan dikatakan burung pipit pun tidak menanam, dia menuai. Bahkan bunga bakung di padang Tuhan dandani. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, buang segala kekhawatiran kita. Kekhawatiran akan membuat sukacita kita hilang. Seperti Mazmur 55 ayat 23, Daud berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selamanya dikatakan orang benar akan goyah. Dan saya percaya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, semua kita tanpa terkecuali, kita akan kuat, kita akan lewati
jikalau semua kekhawatiran, bahkan kekhawatiran hidup, kekhawatiran masa depan, mari kita singkirkan dari kehidupan kita dengan mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dengan terus membangun keakuratan dengan Tuhan, sehingga pada waktu roh kita berasosiasi dengan roh Tuhan, ada kuasa yang terimpartasi yang membuat kita kuat, membuat kita bangkit dalam keperkasaan kita. Dan saya percaya biar firman dan roh terus bekerja dalam kehidupan kita, itulah yang membuat segala kekhawatiran dalam pikiran kita akan tersingkir dari kehidupan kita. Saya percaya itulah yang akan dikerjakan Tuhan hari-hari ini pada waktu kita terus menselaraskan roh kita dengan tahta sorga. Yang kedua yang mau saya sampaikan juga bagi kita, bagaimana untuk kita dapat bersuka cita. Yang kedua, memikirkan hal-hal yang positif. Di ayat 8 jelas dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi hal yang positif yang kita pikirkan supaya rohani kita bangkit. Jangan pikirkan kekurangan pasangan kita, jangan pikirkan kekurangan anak kita, jangan pikirkan kekurangan mertua kita, jangan pikirkan kekurangan menantu kita, jangan pikirkan kekurangan pemimpin kita, dan jangan pikirkan kekurangan gembalamu, tapi lihatlah yang baik yang dari mereka. Saya percaya banyak hal yang baik yang akan kita lihat dari diri seseorang yang membuat kita akan bersuka cita. Memang kalau kita melihat kekurangan seseorang pasti banyak, tetapi kita mau supaya kita melihat yang baik yang dari diri seseorang. Jika kita memikirkan kekurangan dan kejelekan orang, cenderung kita down rohani kita. Itu sebenarnya yang diinginkan musuh dari kehidupan kita. Tetapi hari ini saya mau katakan, mari pikirkanlah hal-hal yang positif. Pikirkanlah hal-hal yang membangun. Pikirkanlah hal-hal yang menyenangkan hati kita. Karena itu yang Tuhan mau di dalam diri kita. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, untuk kita dapat bersuka cita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, menyerahkan setiap persoalan pergumulan kita kepada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur. Ayat 6b dikatakan jelas, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Pada waktu roh kita bangkit dalam keperkasaan Tuhan, maka roh Tuhan terus akan intervensi atas hidup kita. Itu kita boleh dapati pada waktu kita ada di hadirat Tuhan. Karena di hadiratnya adalah ketenangan, di hadiratnya ada damai sejahtera, di hadiratnya ada sukacita yang melampaui akal pikiran kita. Itu sebabnya teruslah ada di tahtanya Tuhan, di hadiratnya Tuhan. Karena di hadirat Tuhan kita boleh menikmati sukacita damai sejahtera yang tidak ada di dunia ini. Yohanes 14 ayat 26-27 berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Jelas dikatakan damai sejahtera yang daripada Tuhan tidak akan ada yang menandingi di dunia ini pun. Walaupun saudara memiliki harta yang banyak, memiliki kedudukan yang tinggi, pangkat yang hebat, pendidikan yang tinggi, hari-hari ini rasanya tidak berguna. Yang kita butuhkan adalah hadirat Tuhan. Yang kita butuhkan adalah pengayoman Tuhan. Yang kita butuhkan adalah perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan atas kita. Sehingga COVID-19 virus corona tidak akan mengena bagi kita. Itulah yang kita butuhkan hari-hari ini, supaya sukacita Allah terus penuh dalam hidup kita. Jadi saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun mendengarkan khotbah ini, 3 hal yang saya sampaikan untuk kita dapat bersukacita
di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, yang pertama, membuang segala kekhawatiran. Yang kedua adalah memikirkan hal-hal yang positif. Yang ketiga, menyerahkan setiap persoalan pergumulan kita kepada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur. Dan saya percaya sukacita yang dijanjikan Tuhan itu akan menjadi bagian kita. Karena sukacita bukan dari eksternal, tapi dari internal. Artinya kondisi apapun yang kita alami tidak bisa membuat kita tidak bersukacita, karena itulah yang dikehendaki Tuhan atas setiap kita. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang pudar mengeringkan tulang. Itu sebabnya saya mau katakan, mari semangat, mari bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.